Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal mujrimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, sahabat hijrah baik ikhwan dan akhwat yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk bab dosa yang keenam, adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membuka kitab ini, Ana ingin mengajak teman-teman sekalian untuk terbang ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda. Pemuda ini ingin banget bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kerinduannya bertemu dengan Rasulullah, sebelumnya belum pernah dia meninggalkan ibunda tercintanya. Karena ibunda tercintanya adalah orang yang sudah tua, tidak bisa ditinggalkan. Tetapi dia memohon izin kepada ibundanya untuk meninggalkan agar bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tetapi ketika sampainya di Madinah, orang ini gak ketemu sama Rasulullah. Maka para alim ulama menyebutkan orang ini digolongkan bukan sahabat, tapi tabi'in. Oke, ulangi. Yang disebut dengan salaf adalah generasi terbaik umat ini. Satu, sahabat. Kedua, tabi'in. Ketiga, tabi'ut tabi'in. Jangan lama udah ngaji nyebutin tabi'ut itu mutar. Takoni mah tahu ini urus apa hafizah Ustaz. Wede nih gitu. Ya, oke. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa perbedaannya Ustaz? Sahabat adalah orang yang hidup di masa Rasulullah, dia bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dan mati pun dalam garis beriman. Itu sahabat. Kalau tabi'in, ketemunya bukan sama Rasulullah, ketemunya sama sahabat, dan dia beriman kepada Rasulullah. Masalahnya, lelaki ini hidupnya di zaman Rasulullah, tapi syarat sahabat tidak terpenuhi. Kenapa? Dia belum pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah, makanya dijuluki sebagai tabi'in. Orang ini kemudian pulang kembali ke Yaman. Sesampainya Rasulullah SAW di kota Madinah, Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa ada seorang pemuda datang ingin menemuinya. Namun Rasulullah SAW tidak menemuinya. Disitulah Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, kalau engkau ke Madinah, kalau engkau kedatangan masyarakat dari Madinah, karena ketika itu laki-laki ini sudah hijrah ke Madinah, tanyakan di dalam kelompok tersebut seorang laki-laki bernama Uwais dan mintalah doa darinya, karena sesungguhnya dirinya memiliki doa yang sangat mustajab. Setiap kali datang penduduk Madinah ke Makkah untuk menunaikan haji, Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab selalu bertanya, teman-teman sekalian. Ini kita banyak belajar arti tawadhu di sini. Kemudian ketika datang, Umar bin Khattab bilang gini, hal minkum Uwais al-Qarni? Apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais al-Qarni? Kata penduduk kota Madinah ketika itu yang yang ikut haji ke Makkah, enggak ada. Ketika datang gerombolan dari Yaman ditanya, adakah Uwais al-Qarni? Enggak ada. Terus seperti itu. Sampai suatu ketika Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bertanya, hal minkum Uwais al-Qarni? Kemudian ada orang yang mengangkat, ana dia, ya Amirul Mukminin. Saya Amirul Mukminin. Apakah engkau Uwais al-Qarni? Iya, ya Amirul Mukminin. Apakah engkau masih memiliki seorang walidah dulu? Ya, saya memiliki seorang ibu yang sudah tua dan sudah meninggal. Apakah engkau dulu pernah punya penyakit kulit yang Allah sembuhkan dan kemudian Allah sisakan sebesar logam? Betul, ya Amirul Mukminin. Ini bekasnya, masih ada bekasnya. Sisanya masih ada. Ya Uwais al-Qarni, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk memintakan doa darimu. Tiba-tiba Uwais al-Qarni bilang kayak ini, apalah saya dibandingkan engkau wahai Umarul Mukminin? Saya pemuda biasa, engkau orang yang saleh. Untuk apa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau orang yang memiliki fasih.
Nah, disitulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan ini perintah dari Rasulullah dan saya pun penasaran amalan apa yang menjadikan kamu istimewa. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasul langsung mendapatkan kabar dari Allah bahwa engkau adalah seorang pemuda yang saleh yang memiliki doa mustajab. Barulah Uwais Al-Qarni bercerita bahwa salah satu di antara amalan utamanya dia berbakti kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarni, teman-teman sekalian, bukan seperti Imam Bukhari yang pakar hadis, bukan seperti Imam Ahmad, bukan seperti Imam Asy-Syafi'i pakar fikih, bukan seperti Imam Malik yang memiliki kitab Al-Muwatta. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang kaumnya saja tidak mengenalnya, tapi namanya sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut oleh malaikat. Sebab apa? Sebab baktinya sama orang tua. Kalau hari ini kita meremehkan bentuk bakti kepada orang tua, kita cium tangan ustadz, kita peluk ustadz, kita ta'zim dan ikram kepada ustadz, tapi ketika kita pulang lisan kita menyakiti orang tua kita, wallah, nggak ada manfaatnya ta'zim antum sama ustadz antum, nggak ada. Sebab itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Ini kalimat tauhid. Allah sudah menetapkan sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan jangan sembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan paling tinggi. Kalau kita berbicara iman, a'laha qaulu la ilaha illallah dalam kitab tauhid. Sesungguhnya derajat iman paling tinggi itu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan yang paling rendah tingkatan iman ketika kita membereskan sesuatu yang mengganggu di perjalanan, sampah atau apa, itu yang paling ringan. Masyaallah. Dan yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, kenapa Allah susun secara sistematis setelah kalimat tauhid? Apa kata Allah di sini? Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Karena berbuat baik kepada orang tua, akhlak yang paling tinggi, yang puncaknya akan kita gapai kenikmatan-kenikmatan di atasnya. Saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyekutukan Allah, namun kita berbuat menyakiti perasaan orang tua, salatnya kita, sujudnya kita akan terhitung sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian di antara dosa-dosa yang paling besar? Apa kata Rasulullah? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau hari ini yang jodohnya sulit, pekerjaannya sempit, rezekinya sulit digapai, jangan salahkan dulu kita terhadap hubungan kita kepada orang tua. Karena ana dulu mendapatkan nasihat dari seorang ustadz bilang gini, jadikan orang tuamu selalu menjadi raja di depanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rezeki seperti raja untukmu. Dan itu real, nyata. Wallah, ana pribadi sudah mengamalkan. Allah, apa yang diminta oleh orang tua, berikan yang terbaik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidi wa suhtullah fi suhtil walidi. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka oleh orang tua. Saat kita sudah ngaji, sudah memiliki hafalan luar biasa, orang mengatakan saleh, namun lisan kita senantiasa menyakiti orang tua, sikap kita menyakiti orang tua, kita menganggap sok pintar di hadapan mereka, padahal selamanya kita dianggap anak kecil oleh orang tua kita. Sampai kapanpun, sampai anak sudah punya istri dan anak dua ini, selalu belayan orang tua yang anak butuhkan ketika saya sakit. Berbeda sentuhannya, nggak ada perempuan yang paling tulus mencintai kita kecuali ibu-ibu kita, nggak ada. Istri ada istilah cerai, istri ada istilah mantan, suami ada istilah ditinggalkan dan meninggalkan. Tapi orang tua, adakah mantan orang tua dalam hidup ini? Nggak ada.
Satu saat kita akan merindukan teman-teman sekalian. Dulu ketika kita kecil, dicium kita malu, dipeluk kita malu, dibelai kita segan, udah gede kok ngapain di sini. Suatu saat nanti kita akan merindukan betapa kasih dan lembutnya belayan orang tua. Imam Ghazali rahimahullah pernah mengatakan seperti ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sesuatu itu akan ternilai harganya dan berharganya saat sesuatu itu sudah tidak ada di samping kita. Demi Allah, ana hari ini dipanggil ustadz oleh antum. Ana nggak ada sedikit pun kebanggaan kecuali ana ingin ditatap di ujung pintu sana oleh orang tua saya bernama bapak ana. Wallah, ana banyak melakukan kesalahan kepada bapak ana. Salah satu di antara motivasi ana masuk pesantren sebabnya orang tua ana. Saya temui orang tua terbujur kaku, meninggal dunia sakaratul maut, yang dibelai itu kepala saya. Rozi, antum jangan sampai nggak masuk pesantren. Kalau antum masuk STM nakal antum. Masuk pesantren ya, ikut bapak. Insya Allah pak. Anak tuh kasar luar biasa sama orang tua. Dengan ucapan orang tua di terakhir kali itulah menetes air mata anak. Kemudian saya berazam, demi Allah saya akan jadikan orang tua saya bangga memiliki anak seperti saya. Saya berangkat ke pesantren 4 tahunan nggak pernah dikirimin, nggak teman-teman yang lain dikirimin setiap bulan dikunjungin nggak. Tapi setiap kali langkah kaki ini keluar dari gerbang selalu terpampang wajah seorang bapak saya dan saya mengatakan, bapak memang nggak pernah nyusuin saya, tapi keringatnya bapak lah yang membesarkan saya. Saya nggak mungkin pulang dalam kondisi tidak sukses, terus datang lagi ke pesantren, nangis lagi, berjuang lagi. Orang mungkin melihat, wih bisaan ya luar biasa, sudah bisa khutbah, sudah bisa ngaji. Banyak orang yang fokus hanya melihat di atas puncak kesuksesan seseorang, tapi tidak pernah melihat bagaimana orang tersebut menggapai kesuksesannya. Itulah yang kita hadapi hari ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga berada di bawah kakinya ibu kita. Wajar jika Rasulullah SAW didatangi laki-laki, kemudian Rasul mengatakan, ya Rasulullah, kata sahabat, man ahaqqun nasu bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak menerima kebaikanku ya Rasulullah? Ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali Rasul menyebutkan qala thumma man ya Rasulullah, qala abuk, baru kemudian bapak. 1:3 jauh. Kenapa ibu mendapatkan posisi utama dibandingkan bapak? Bagaimana beratnya ibu kita hamil, mengandung kita 9 bulan lamanya, berat di dalam perut ini, samping kanan sulit, samping kiri sulit, ngedakom apa maning, gak mungkin. Gak ada istilah ibu yang bosan ketika dibawa anaknya. Rebet amat sih bocah kita, titip akan sedikit lah. Dibawa. Dan ingatkah rasa sakit yang dirasakan oleh manusia hanya terbatas. Ibu adalah makhluk Allah yang paling kuat menghadapi rasa sakit. Dan ibulah yang selama ini orang yang paling banyak berbohong dengan kita. Lisannya pandai mengatakan saya sudah kenyang padahal lapar. Saya nggak apa-apa padahal sakit. Kalau teman-teman sekalian masih memiliki ibu, wajar. Suatu saat nanti ketika kehilangan baru kita akan menangis. Itulah yang dirasakan Abdullah bin Umar, menangis sesenggukan ketika Abdullah bin Umar ditanya, kenapa engkau menangis ya Abdullah bin Umar? Engkau orang soleh, kenapa engkau menangis di kuburan ibumu? Apa kata Abdullah bin Umar? Babun min abwabil jannah. Satu pintu di antara pintu-pintu surga yang Allah sebarkan di muka bumi ini sudah ditutup sudah Allah. Jadi kalau hari ini ada teteh dan kakang masih memiliki ibu, kemudian lisannya nggak pernah mengucapkan kalimat bangga memiliki kita, rugi hidup kita ini. Kemudian gak pernah bahagia punya anak seperti kita, rugi Allah. Satu hal modal bahagia kita selain beriman kepada Allah, saat orang tua kita menitipkan doa dan menitipkan nama kita kepada Allah dengan kalimat, ya Allah jaga anak saya Allah, lindungi anak saya Allah. Saya teringat riwayat ini yang lagi dicari kesahihannya. Andai kata sahih ini menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang siapa sahabatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa dikabarkan nanti akan bersahabat di surga dengan seorang penjual daging di tengah pasar, pojok sebelah kanan, terus dijelaskan secara rinci. Sehingga ketika itu Nabi Musa sengaja mencari pedagang tersebut dan ditemukan. Nabi Musa bertanya, apa yang menjadikan orang ini istimewa sampai menjadi sahabatku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala? Apa teman-teman sekalian? Ternyata sahabatnya Nabi Musa ini adalah seorang penjual daging. Dia ambil bagian daging yang paling mahal, dia simpan, dia bawa pulang, dia masak dengan kualitas yang paling enak, kemudian dia lembutkan dengan sabar, dia menunggu dingin, kemudian menyuapkan bapak ibunya berbaring sudah tua di tempat tidurnya. Apa yang menjadikan istimewa? Tangan keriput ibunya lah yang mengangkat. Ya Allah,
jadikan anakku yang soleh ini temannya Musa di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mustajab. Dan itu mustajab. Usamah, seorang sahabat, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah putra daripada Zaid bin Harithah, kesayangannya Rasulullah. Beliau ketika musim paceklik, saat pohon kurma harganya mahal-mahal, ibunya bilang, nah kalau ibu, umumnya Ummu Aiman kalau tidak salah namanya, yang pernah ngasuh Rasulullah. Ini jadi bukti bahwa yang muda-muda belum tentu bahagia. Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman jauh umurnya, tapi bisa bahagia. Ketimbang nikah sama-sama muda dan sama-sama cantik dan tampan, belum tentu bahagia. Akhirnya apa? Usamah bin Zaid ketika diminta oleh Ummu Aiman. Nah, kalau orang Arab itu paling senang makan apa ya bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jermannya itu umbut, tau umbut gak? Itu kan gak paham antum ya. Pohon kurma yang diambil, pohon kelapa itu juga sama, yang diambil dalamnya itu loh, ujungnya itu tunasnya diambil. Biasanya kan ada janurnya, diambil itu. Yang biasa disayur sama dimakan langsung. Namanya umbut. Kalau bandos, sesuatu yang putih tersimpan di dalam kelapa, nah namanya bandos. Ya, bandos doang jadi. Tapi kalau umbut itu tumbuh di atas, di tunasnya harus ditebang dulu. Pohon kurma lagi mahal-mahalnya, kualitas kurma lagi dicari, tapi ditebang sama Usamah demi membahagiakan ibunya, sebab ibunya bilang gini, makan umbut sama madu mah enak ini nak, karena itu cemilannya orang Arab. Dipangkas pohonnya, kemudian diambil madunya, sampai orang-orang bilang, aneh si Usamah, harga kurma lagi mahal-mahalnya malah ditebangin pohonnya, karena demi membahagiakan ibunya. Makanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, teman-teman santri Kobong mesti tahu kitab Tanbihul Ghafilin, disebutkan salah satu di antara 10 kewajiban anak kepada orang tua, hak orang tua kepada anak apa? Antutim, memberikan makan terbaik kepada orang tuanya. Hari ini banyak anak-anak di kota makannya enak. Pernahkah berpikir bahwa di kampung sana ibu kita makan enak? Pernahkah di rumah kita pikir bapak dan ibu kita mengenyam makanan seperti kita makan? Bersusah payah dia mencari, mengais rizki demi bisa mengirimi anaknya yang dikontrakan jauh sana, ngekos, kuliah. Tempat kuliah dia asal-asalan, belajar kagak, pacaran iya, kerjaannya menjadi ahlu senja. Masya Allah. Terkubur bersama luka, berselimutkan harapan yang tak wujud jadi kenyataan. Allahu Akbar. Sudah, hidupnya seperti itu terus. Tak ada berpikiran untuk membuat reputasi ataupun prestasi di hadapan orang tuanya. Masya Allah, rugi. Maka kewajiban salah satu di antaranya memberikan makan kepada orang tua. Ustaz, kalau orang tua kita mampu gimana? Nggak ada salahnya kok. Dan orang tua adalah makhluk Allah yang paling nggak mau jujur sama anaknya. Antum sering kayak gitu, di Serang kata, Bu, ya pengen makan apa Bu? Silah balik bae sih. Ngedelang sirah sehat gak ibu mah bahagia. Pulang kan, baru di depan pintu kan. Lur, Abu, orang ngagawa apa teh sirane? Cere orang pengen apa Bu? Wah bina-bina sirah orang peka amat buat. Itu orang tuh bener kan sering kayak gitu. Ditanya mau bilang udah kenyang, nggak usah bawa apa-apa. Sungguh kedatanganmu di kampung juga membuat bahagia orang tua. Tapi giliran kita nggak apa-apa ya diomongin. Wah bina-bina anak rabi bedurusi. Nah, makanya kita yang harus peka. Sebagaimana dulu orang tua kita peka menatap kita di masa kecil dulu. Waktu senja, wah senja lagi kan. Waktu masih kecil nggak pernah orang tua kita pengen apa. Pasti tahu ini. Makan sesuatu aja orang tua ingat almarhum bapak anak. Makan sesuatu aja yang disenengin anaknya. Itu sampai gak kemakan, dikantongin. Saking pengen ngebagiin anaknya. Pernah ada anak seperti itu sama orang tuanya. Semangan enak kan ya Allah. Kepikiran orang tua. Tapi izin kita gak ditraktir manikinnya. Itu orang tua sampai merasakan malu bertahan. Saya emang gak dimakan lah, dibungkus saja. Ingat anak di rumah tuh. Allahu Akbar. Tapi buat teman-teman antum yang belum punya istri gak mungkin bisa ngerasain. Gak mungkin. Tapi kalau antum udah punya istri dan punya anak baru ngerti bagaimana kasihnya orang tua tuh kepada anak. Sebandel-bandel anak kita dicubit orang, gak terima kita. Makanya buat teman-teman cowok-cowok yang kerjanya ngerusak kehormatan perempuan ini mikir dulu nih. Masya Allah, betapa sakitnya orang tua di sana tuh. Jangan di PHP-in ya, berikan kepastiannya. Jangan di PHP-in terus. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan keutamaan berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, didatangi seorang laki-laki. Ja'a rajulun yasta'dzinuhu fil jihadi ma'hu. Faqala ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Datang laki-laki
ngelamar pekerjaan, bukan ngelamar untuk jadi prajurit agar bisa berperang berjihad di jalan Allah. Ini amalan wa qimatul wa dirwatus sanami al jihadu fi sabilillah, puncak daripada ibadah. Ngelamar, ya Rasulullah, sertakan aku dalam peperangan ini berjihad. Apa kata Rasulullah di sini mengatakan, faqala ahayyun walidaka, apakah orang tua masih hidup? Naam, masih katanya. Qala fa fihi ma fajahid. Nah, bersama mereka lah engkau berjihad. Artinya jihadnya berbakti kepada orang tua. Ini jihad, bukan lagi kerja, bukan lagi ngejar dunia. Betapa banyak orang tua di kampung meninggal dunia, dicekik dengan kerinduan bersama anak-anaknya. Setiap kali mengingatkan, nak pulang sih nak, ibu kangen ini. Aduh bu, proyek lagi padat-padatnya, pedagang cilok doang pada lama lagi sibuk. Kayak nggak bisa ditinggalin aja. Proyek bahasanya, lagi tender lagi banyak-banyaknya. Waduh, padahal mah jual beli online, apa mana sini dol. Allahu Akbar. Ya, ingat, ini jihad. Apalah dengan urusan-urusan dunia ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua sudah memanggil, nak pulang, nggak ada alasan. Pulang kita. Pulang. Balik nak, ibu kangen. Makanya anak pernah melihat satu tayangan di televisi ketika ada berita tersebar di sosial media juga, ada bapak sama ibu yang sudah aki-aki sama nini-nini meninggal dunia berhari-hari di rumahnya, tidak ada yang mengetahui. Siapa yang mengetahui? Tetangganya. Kenapa? Karena aroma busuk sudah tercium di antara rumah tetangga. Kok bapak ini nggak keluar-keluar? Ya, biasanya keluar tongkrong-tongkrong. Ketika diintip dari jendela, apa yang terjadi? Waliyadzubillah. Si bapak sedang duduk seperti ini, mati, kena serangan jantung, membusuk. Si ibu kena stroke, nggak bisa apa-apa, menahan lapar sebab tidak ada yang memberikan minum dan makan, mati kemudian. Anak dituntut dunia akhirat meskipun orang memandang dengan penuh kehormatan, dia berbaju bagus, bermobil mewah, demi Allah di mata Allah hina dia. Gak ada apa-apanya. Apalagi yang dikejar dunia. Pernahkah kita mendengar kisahnya seorang laki-laki bernama Zuraij, seorang yang disebut kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bayi yang dapat berbicara ada satu, bayinya Nabi Isa. Yang kedua, bayi di zamannya Zuraij. Sahabat bertanya, man huwa Zuraij? Siapa itu Zuraij ya Rasulullah? Zuraij adalah seorang rahib, seorang pendeta yang rajin dan taat beribadah. Saat dia beribadah, padahal bukan ibadah yang wajib, ibadah sunnah, Allahu Akbar. Karena masa dahulu pun mengenal yang namanya sholat, cuma kaifiyah dan tata caranya yang berbeda saja. Dipanggil sama ibunya, Zuraij, ta'ala ya Zuraij. Ya Zuraij, sini. Zuraij, ibu butuh. Zuraij bertanya dalam hatinya, sholati am ummi? Sholat atau ibuku? Ibunya manggil lagi, Zuraij, ta'ala ya Zuraij. Sholati am ummi? Ibuku atau sholatku? Ternyata dia mengedepankan sholatnya, padahal itu bukan sholat wajib dan tidak memenuhi panggilan orang tuanya. Apa kata ibunya? Ya Allah, kususui Zuraij. Dia berada di kandunganku selama 9 bulan. Kudidik dia sampai besar. Kupanggil dia tidak mau datang. Ya Allah, jangan wafatkan anakku Zuraij sampai dia nanti ditatap oleh mata-mata pelacur di luar sana. Apa yang terjadi? Ketika dia tumbuh besar menjadi orang tua, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sekumpulan anak muda yang hasad kepada Zuraij. Nah, biasanya di luar sana itu kan kalau ada laki-laki yang soleh atau perempuan yang soleh kan biasanya teman-teman iseng ya. Coba bocahku dites soleh atau ora, coba sebenarnya. Tukangkan botol aja. Traktir. Kan biasa gitu. Ternyata di zaman dulu ada. Ketika ada laki-laki soleh semacam Zuraij, dites sama teman-temannya dengan cara apa? Di booking satu PSK, seorang pelacur yang paling cantik, kemudian diberangkatkan untuk menggoda Zuraij. Si perempuan sudah kayak film Anaconda, mutar kayak gitu, mencoba menggoda Zuraij, tapi Zuraij tetap khusyuk dalam sujud dan rukunya. Apa yang terjadi? Marah kan? Gengsi. Saya sudah coba menggoda, ternyata godaan saya tidak berhasil. Masya Allah, perempuan kalau sudah menjatuhkan harga di hadapan laki-laki, si laki-laki tetap jaim dan stay cool, itu pasti perempuan itu harga dirinya ambruk. Akhi, ta'ala ya akhi, afan ukhti, ini akhwafullah. Ana batur, soalnya ana batur. Hari laka batur mah ini kesempatan. Masya Allah. Digoda, tetap tahan dia. Kemudian apa? Perempuan tersebut kata Rasulullah SAW pergi ke satu bukit. Di bukit tersebut dia menemukan seorang pengembala kambing dan dia pun berzina dengan pengembala kambing tersebut sampai hamil. Ketika sudah hamil, melahirkan, khutbah dia keliling kampung.
Oke, anaknya siapa? Coba tebak-tebakan. Anaknya siapa? Anaknya Zurid. Singgo peci baik kan? Masya Allah. Sehingga raja ketika itu marah sampai mengatakan, ini anaknya Zurid, ahlul ibadah yang tinggal di mihrab sepanjang hari dia beribadah kepada Allah itu, iya, bakar. Dibakar tempat ibadahnya sampai Zurid diikat tangannya, kemudian diikat lehernya, dia dilewati segerombolan pelacur, dan kemudian pelacur itu tersenyum, dia tersenyum. Setelah tersenyum di bawah, kemudian Zurid mengatakan, atas tuduhan apa aku diperlakukan seperti ini? Zurid, apakah benar ini anak kamu? Hasil zina kamu dengan pelacur tadi? Kata Zurid, wahai ya Malik, wahai raja, tolong datangkan anak itu ke sini. Didatangin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Zurid menekan lambung si anak tersebut. Kul man abuk, katakan siapa bapakmu? Jujur anaknya, sing ngangon medus ning anak aja. Jujur. Ini di zamannya Zurid ya, antum jangan praktekkan sama bocah cilik. Ngomong bapaknya siapa sih Raja? Bela barang jawab, lah sira jadi kan gua. Masya Allah, man abu, katakan siapa bapakmu? Dia katakan, bapak saya adalah pengembala kambing di bukit sana. Sang raja pun begitu malu, kemudian sang raja bilang gini, ya Zurid, maukah aku dirikan kembali tempat beribadahmu yang terbuat dari emas? Nggak usah. Terbuat dari perak? Nggak usah. Bangunkan seperti sedia kala saya sudah cukup. Tersenyum setelah itu Zurid. Orang-orang bingung, diuji ngekek bocakin. Kenapa engkau tersenyum? Saya teringat dulu ibuku mengutukku. Kenapa? Demi Allah, semua ini hasil doa daripada ibuku. Karena dulu ketika aku beribadah, aku enggan mendatanginya, dan ibuku mengucapkan kalimat yang seperti ini terjadi. Allahu Akbar. Ucapannya seorang ibu. Ada ibu-ibu nggak di belakang sana? Calon ibu-ibu ada? Laka. Emang perempuan tuh keberadaannya seperti tidak ada gitu ya. Tapi pengen dianggap ada. Makanya kenapa sebagai seorang akhwat, sebagai seorang ibu, jaga ucapan ketika sudah memiliki seorang anak. Ini ada di satu kampung, ibu kalau marah ngomongnya kecaprak. Dua kalamat sironong, kayak gana aku wirog. Allah. Si bocah untung nggak bisa jawab, kalau jawab ya curut katanya gitu. Banyak, jangankan kata-kata binatang, kata-kata punten, syaitan, kata-kata yang lain sering diucapkan oleh seorang ibu yang sedang marah, betul? Itu bahaya. Kalau marah emosi doanya yang bagus. Hafid Quran syirikinong ya kononku. Kan bagus. Jadi Abdurrahman bin Auf sirajar kon. Sambil ditekek sambil maces kononku. Ini jangan sampai doa dari lisan seorang ibu, doa-doa keburukan, anak wirog lah. Anak curut, anak kucing. Lah terus hari hari anaknya wirok, ibune apa kan? Bapaknya kesinggung, curut tak kita nejer. Allahu Akbar. Ini yang sering terjadi. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, lisan seorang ibu itu luar biasa. Jangan sampai lisan kita sembarangan. Ustaz, bagaimana dengan kita yang sudah tidak memiliki seorang ibu, Ustaz? Berbakti kepada siapa? Kalau kita masih punya bibi dari jalur ibu, maka itu menggantikan posisi ibu. Kata Rasulullah SAW, Al-khalah itu bibi dari kalangan ibu, itu bimangzilatil seperti kedudukannya seorang ibu bagi kita. Maka kalau hari ini kita kehilangan ibu, muliakan adik atau kakaknya ibu. Muliakan, itu bagian daripada biru walidain kita. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu betapa luar biasanya ancaman orang-orang yang durhaka kepada orang tua, sampai-sampai Rasul mengatakan la yadkhulul jannah akun wala mukadzibun biqadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan orang yang mendustakan takdir. La yadkhulul jannah akun, tidak masuk surga orang-orang yang mendurhakai orang tuanya. Jadi kalau hari ini yang kesuksesannya terhambat, tolong ingat-ingat hubungannya dengan orang tuanya. Jangan-jangan ada ibu kita yang belum ridho, ada bapak kita yang belum ridho, sampai kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Termasuk belajar kita kok masih bebel, Ustaz ngapal ku guati kita Ustaz. Tarik ngapalkan picis mau nomor akhwat cepat biasanya Ustaz. Hati-hati, ini boleh jadi ada problem dalam diri kita dan hubungan kita kepada orang tua kita. Tapi kalau orang tua sudah mengecap ridho, maka Masya Allah kita sudah punya setengah modal untuk sukses dunia akhirat. Kalau orang tua sudah ridho. Apalagi kalau urusan makan tadi dihalang-halangi teman-teman yang sudah memiliki istri. Ini yang sering jadi kasusnya. Ustaz, saya itu sering banget pengen berbakti kepada kedua orang tua.
Cuma sering masalahnya istri saya itu sering kadang-kadang marah kalau saya berbuat baik kepada orang tua. Ada kasusnya seperti ini. Sehingga ketika saya itu membeli jeruk misalkan dibawa sama istri saya, disortir Ustaz sama istri saya. Sing bagus-bagus gak kena kita. Sing kengkot-kengkot kayak busuk kesuk yang wong tua ge. Wong tua musab busuk lah jadi. Hati-hati. Orang tua tuh harus diberikan yang terbaik daripada yang kita makan, daripada istri kita makan. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan anta wa maluka li ummika wa abik. Dirimu, hartamu itu milik bapak dan ibumu. Ibu yang harus mendapatkan dahulu kebaikan yang kita dapatkan ini. Bapak yang harus merasakan dulu, jangan orang lain dulu. Makanya kalau hari ini ada yang menganggap dirinya lebih hebat daripada kedua orang tuanya, istighfar banyak-banyak, karena nggak mungkin kita merasakan nikmat ini kecuali atas wasilah juga orang tua. Orang tua, coba. Jadi pribadi-pribadi yang sudah duduk di majelis ilmu adalah pribadi yang lembut hatinya kepada orang tuanya, masya Allah. Tutur katanya dijaga. Teman-teman pengen tahu bagaimana akhlaknya para salaf berbakti kepada orang tua. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, itu kalau sudah dekat sama orang tuanya, dipanggil sama temannya, Assalamualaikum Muhammad Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, diem aja. Ketika keluar, ada apa denganmu? Tadi saya panggil kok suaranya lirih. Saya bukan gak mau jawab, saya sudah jawab, cuma saya pelan. Kenapa? Sebab ada orang tuaku di sampingku. Subhanallah. Betapa banyak anak hari ini yang dipanggil orang tua nguengkengnya luar biasa. Nong tolong tuku terasi sumeh. Anak milenial jitu terasi. Kuota ge kuota. Gusti jadi kita bocahin. Wah, jangan plastik mesak ya. Luar biasa, nadanya lebih tinggi. Wong kadang-kadang ketulusan seorang ibu mendidik anakku juga terpengaruhi. Kalau orang-orang Jawa itu kan kalau dipanggil nang, dalem, kan adem gitu ya. Kalau orang Serang dipanggil nong, kulan, gitu ya. Ini ada dipanggil nong, moh. Barang di deleng jeung orang disusuni ibu nih bengene, disusuni sapi. Pantesan ngomongnya emoh. Allahu Akbar. Tapi beda, orang tua dulu pernah nggak ngeliat anaknya belekan sampai rela ibunya jilatin kotorannya. Pernah kan? Ya anak 90-an, mana anak 90-an? Nggak ada anak 90-an sini ya. Itu sampai segitu korengan, saking takut ngelukai, dijilat sama ibu. Anak pernah ngeliat langsung dan pernah ngerasain langsung. Hari ini ada orang tua yang kayak gitu, jarang. Anaknya gering, udah gelati paracetamol, nulis status. Guys, tolong minta doanya guys. Senep bejer gitu. Allahu Akbar. Anak mah kejeng, step. Tuh kan guys, anak saya mulai panas katanya. Tolong like, share dan komennya katanya gitu. Subscribe karena subscribe itu gratis katanya gitu. Allahu Akbar. Anak menjengkeng step. Itu ya, kondisinya kayak gitu hari ini. Makanya tidak menyalahkan si anak juga, kadang-kadang durhaka itu juga ada orang tua yang durhaka. Salah satu di antara orang tua yang durhaka pernah ada di zaman Umar bin Khattab. Datang seorang bapak-bapak bawa anaknya marah-marah, kata bapaknya, ya Umar bin Khattab, anak saya durhaka betul sama saya ini, ngelawan betul. Si anak protes, tunggu dulu, sambil ke orang tuanya gini-gini ya, enggak gitu, tunggu dulu katanya gitu. Saya seperti ini karena ada sebabnya, karena orang tua saya tidak memberikan kewajibannya, tidak memberikan hak saya. Apa? Pertama, hak seorang anak mendapatkan ibu yang salehah. Yang udah nikah sini, istri saya mah belum soleh Ustaz. Apa tuker ning konter Ustaz? Jangan. Nggak boleh. Anak wajib mendapatkan seorang ibu yang salehah. Makanya kenapa alasan perempuan itu dinikahi sebab 4. Li jamaliha, li nasabiha, li mali. Pertama sebab cantiknya, karena nasabnya, karena hartanya. 3 inilah yang banyak menjadikan laki-laki buta sehingga melupakan yang keempat. Padahal pokok pilihannya ada yang keempat, li diniha, agamanya. Fadfar bidzati diniha taribat yadak. Pilihlah kamu yang ada agamanya, maka kamu akan selamat dan bahagia. Ini pun sama berlakunya kepada seorang perempuan yang menerima laki-laki. Cari yang tampan, nggak masalah. Cari yang hartanya banyak, nggak apa-apa. Anaknya ulama, bagus. Tapi posisikan yang keempat ini jadi yang pertama. Apa? Cari yang ada agamanya. Fadhbar fi dzati diniha taribat yadak. Pilih juga laki-laki yang ada agamanya. Sebab seorang anak itu salah satu di antara haknya mendapatkan pendidikan dari seorang bapak dan ibu yang soleh dan soleha. Ustaz cukuplah, yang penting kan imamnya soleh. Masalah makmum enggak solehah juga gampanglah dididik. Anak-anak sekarang yang baru ngaji nih. Yang penting mah cantik Ustaz, urusan agama gampang bisa dididik katanya. Widih.
Sombong aja cerita bocah kan. Padahal hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, kata Allah. Engkau Muhammad tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Tetapi Allah yang berhak. Allah yang berhak. Jadi jangan sampai kita menganggap ada perempuan chattingan, apalagi sama-sama hobinya ngegame, ketemu akunnya, masya Allah, kayaknya Mas Soleh bocekin. Kayaknya didokoni kerudung rada gede semet makin wahyu bocekin. Nah, sudah menggampangkan perkara seperti itu, apalagi para akhwat ngeliat laki-laki yang tampan sedikit aja, jenggot sudah masuk hitungan lah aja. Sedikit dikasih kopi ya, dicoreng hitam nih kan lagi, cocok. Sehingga menggampangkan, akhirnya ketika sudah nikah baru aibnya terbongkar. Ternyata mendidik seseorang itu nggak semudah membalikan telapak tangan, Ustadz. Nangis kan? Kok Ustadz ngomong kayak gitu? Ya karena anak pengalaman didatangi orang seperti itu, nangis. Ikhwan nangis. Ya Allah, suara bisa ngomongkan lah. Resep aja kita melo amat bocah kan. Pertama sebelum nikah ngomongin, hei, antum itu sedang buta matanya, sedang tuli telinganya. Minta sama Allah yang terbaik. Tuh kan, Ustadz aja gak ngizinin kan katanya. Bukan masalah status janda atau perawannya, lihat backgroundnya. Dia, ya Allah, secara nasab gak ketahuan, dia pernah kayak gini, pernah gini. Tolong cari yang terbaik, antum masih dapat yang terbaik. Antum gak setuju kan? Ana setuju gak setuju, tetap hak itu punya antum. Tanpa sepengetahuan ana nikah orang tersebut. Akhirnya ana datang ke pernikahannya. 1 bulan aman, 2 bulan aman. Ketika baru hamil anak pertama, dia diinjak-injak oleh istrinya. Datang nangis. Bener lur, wong kono ngomongaken kan. Siking merasa kita dihargai sebagai laki-laki. Lah wis gelat sing mana, gelat sing lain mana. Wong wis demen jeung kitane primen. Ya udah buah si malakama. Kalau kita nggak kuat untuk mendidiknya, lepaskan. Karena tidak semua hal dalam hidup ini kita harus wajib kita miliki. Lepaskan, beban ini terlalu berat. Lepaskan dan ikhlaskan. Sejauh apapun dia melangkah, kalau dia memang jodoh kita, mesti langkahnya akan menunjukkan jalan pulang buat kita. Gitu. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman dari Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah aqun. Tidak masuk surga orang-orang yang mendurhakai orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kalau kita melihat di sini, bukan hanya tidak dimasukkan ke dalam surga, tetapi Rasul mengatakan la'anallahul aqali walidihi. Dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ingat, la yazzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihu fayatiqahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali dia diposisikan orang tuanya jadi budak, kemudian dia menebusnya, baru bisa kebalas. Posisinya kapan kita menemukan posisi seperti itu? Sulit gitu. Makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa itu nanti diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Tetapi ngerinya di sini Rasul membuat pengecualian, illa uququl walidain, kecuali orang yang mendurhakai orang tuanya, bisa di dunia dia langsung disegerakan. Kalau dosa zina misalkan, mungkin bisa disimpan sama Allah. Dosa mencuri bisa disimpan sama Allah Subhanahu. Tapi kalau dosa berurhaka kepada orang tua, disegerakan sama Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya sering saya sampaikan, jangan takut usia 40 tahun ke atas ketika kita memiliki anak. Seperti apa ya Ustaz nasib kita? Nasib kita itu tergantung masa hari ini kita lewati. Kalau kita mencintai orang tua kita tulus, luar biasa bakti sama orang tua, dengan izin Allah ketika kita memiliki anak pun, dia pun akan mencintai dan akan memuliakan kita. Karena Islam mengajarkan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kita baik sama orang tua, nggak usah ragu. Nanti ketika kita punya anak, ketika kita punya cucu, dia pun akan baik sama kita. Dan itu hal yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan takut. Tetapi kalau hari ini, Masya Allah, ada ya, anak tuh ngurus di pesantren di daerah Anyer ya. Anak pernah lewat satu rumah di samping pesantren itu. Saya juga bingung ketika lewat. Kayak rumah ini nggak ada yang nempatin, kata anak tanya sama santriwati gitu. Teh, di sini ada orangnya nggak sih teh? Ada Pak Ustadz. Nenek-nenek. Pas dilihat ternyata nenek-nenek udah putih. Dia dia keluarin kotoran di situ. Dia keluarin segala-galanya di situ. Dia nggak bisa mandi, nggak ada yang ngambilin air. Saya bertanya, dia sebatang kara, betul Ustadz? Dia nggak punya anak. Anaknya banyak Ustadz. Emang siapa? Ustadz tahu di seberang rumah sana ada rumah megah
Pak Haji Fulan, itu anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang punya bisnis di depan itu laundry itu, iya itu. Yang punya mobil yang mewah itu anaknya. Allahu Akbar. Terus prestasinya di mana? Satu sisi saya ibang lihat nenek-nenek tersebut. Akhirnya saya jadwalkan aja. Teteh tolong buat jadwal setiap menu makanan di pondok kirim ke nenek tersebut. Bisa bersihkan. Insya Allah Ustaz. Akhirnya si teteh-teteh yang kelas SMA giliran ketika nenek bilang, Neng, nenek minta ditemenin. Anak-anak santriwati anak yang nemenin. Terus gitu. Anaknya nggak ada yang jenguk, bayangkan. Padahal ya aja kalau luar kota masih sekampung. Dan jangan takut, kalau jangan lupa kalau suatu saat nanti nenek tersebut akan berbalas juga dengan anaknya yang memperlakukan tadi. Sama. Pernah kan ngelihat ada seorang bapak-bapak sama ibu-ibu sama anaknya, tiba-tiba dia mengambil makanan kemudian menyisihkan dengan makanan ala kadarnya, menaruh di pojokan di sana. Ketika si anak tersebut membuat sejenis rumah, kemudian rumah yang kecil disampingkan, sama bapak tanya, ini rumah buat siapa kecil banget? Itu rumah buat bapak sama ibu. Dari situlah mulai dia tersentuh. Ternyata si anak itu di bawah alam sadarnya dia memahami, oh seperti inilah memuliakan orang tua. Tapi kalau kita baik sama orang tua hari ini, jangan diajarin, anak kita pasti akan mencerna. Oh subhanallah. Makanya kalau hari ini teteh-teteh dianugerahi punya suami yang taat betul sama bapak dan ibunya, selagi tidak bermaksiat kepada Allah dan dia pun adil secara prioritasnya, Masya Allah, secara proporsionalnya, insya Allah itu suami yang baik. Ini jangan sampai ada kasusnya seorang istri yang malah menjadi batu penghalang, batu sandungan buat sang suami untuk berbakti kepada orang tua. Hati-hati. Saya sering sampaikan ke istri anak, hati-hati. Jangan sampai ibu saya ngomong pilih ibu atau pilih istri kamu, sebab kamu tahu jawabannya seperti apa. Bagiku ada istilah mantan istri, tapi bagiku tidak ada mantan ibu dalam hidupku. Maka jadikan cintamu kepadaku seperti kamu mencintai orang tuaku. Kamu cinta sama orang tuaku, aku pun otomatis mencintaimu. Pasti otomatis mencintaimu, insya Allah. Nah, disitulah mulai kita buat semacam hadis Rasulullah mengatakan tahadu tahabbu, saling ngasih hadiah. Istri kalau punya rezeki kasih hadiah ke ibu. Ibu pun kita ajar, ibu ini tolong kasihkan ke istri. Padahal hadiahnya dari kita, cuma melalui tangan ibu. Nah ibu subhanallah, respeknya akan tumbuh. Sang menantu akan merasa dihargai, ya sang orang tua pun merasa dicintai. Nah seperti itu. Dan membangun komitmen seperti itu antum akan merasakan nanti ketika sudah berkeluarga. Ada saatnya ibu itu diposisikan seperti madu dalam hidup kita. Kayak adik madu. Kita sayang sama istri, ibu kita cemburu. Anak ngajukan proposal nikah di usia 23 tahun. Itu yang paling cemburu itu ibu. Ibu menungguin kamu lulus aliyah, kuliah, bisa berpenghasilan, nyenengin ibu, ya belum apa-apa udah mau nikah aja udah diambil orang. Tuh ibu ngomongnya kayak gitu. Maka saya sampaikan dengan lembut, Bu, meskipun saya nikah 1, 2, 3 dan 4, ibu tetap jadi yang pertama di hatiku, Bu, insya Allah. Gak bisa menggantikan ibu di hati saya, Bu, insya Allah. Benar, insya Allah, Bu. Oh di ACC sama ibu kan, tanda tangan gitu, nikah, alhamdulillah. Tapi tempatin janji yang diprioritaskan ibu. Makanya istri saya sering cemburu kalau anak sakit yang disebut-sebut bukan istri, tapi ibu. Kalau dulu rumahnya jauhan gitu, kalau sekarang alhamdulillah enaknya itu satu rumah. Apa yang anak makan, ibu anak pasti makan. Apa yang anak dapatkan, ibu juga berhak untuk mendapatkan. Tapi kalau kadang terhalang di jalan, jauh perjalanan kita kadang sering, ya Allah anak makan enak, ibu di kampung makan apa ya? Makanya buat hari ini yang masih memiliki ibu dan antum punya rezeki dan punya tempat, rebutan sama saudara-saudara antum. Ibu di saya. Di Arab Saudi sana orang yang mau berbakti sama orang tua sampai gugat-gugatan di pengadilan, rebutan orang tua. Indonesia buang-buangan, umah kita mah sempit Kang, orang cukup hari anak ibu mending umah kakang baik, puguh umah kita gak masih ngontrak. Usmin ning siapa bela? Akhirnya dititipin di panti jompo. Masya Allah luar biasa, sedihnya luar biasa. Makanya na'udzubillah min dzalik, semoga dengan majlis kita di malam hari ini mampu melembutkan kita. Buktikan bahwa kita sudah mengaji dengan perubahan-perubahan lebih baik. Salah satu di antaranya orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah kedua orang tua kita, terutama ibu. Jadikan lisan ibu mengalir doa-doa kebaikan buat kita semua. Cukup aliran doanya menjadikan kita sukses di dunia dan akhirat kita insya Allah. Jangan sampai keluar dari lisannya seorang ibu kata-kata kasar
kata-kata mengancam, kata-kata melaknat. Karena sungguh pilu dan sakitnya hati ketika kita hidup di dunia, ibu saja tidak bangga dengan kita, apalagi Allah ridho dengan kita. Wallahu alam bissawab. Itu dari kami nasihat di malam hari ini, biar tidak terlalu malam, biar masih melek bawa motornya. Tafadhol buat teman-teman sekalian yang bertanya, ikhwan ataupun akhwat, dipandu sama Kang Febi. Barakallahu fiik. Ustaz, nama Anto dari Serang, Cicerinda. Status Single. Ada rencana nikah? Insyaallah bulan depan. Alhamdulillah. Afwan ya akhwat ya, bulan depan nikah insyaallah. Ustaz, ada 2 pertanyaan terkait berbakti kepada orang tua dan berbakti pada orang tua. Ya. Yang pertama, bagaimana cara kami para laki-laki tetap berbakti kepada orang tua dan tidak meninggalkan kewajiban kami akan menjadi seorang ayah dan seorang suami bagi istri dan anak-anak kita kelak. Yang kedua, bagaimana kami para laki-laki mendidik istri kami agar istri kami mencinta lillah karena Allah. Karena ilmu yang saya punya sedikitnya, kalau cinta karena makhluk, tampan, cantik, harta bakal habis. Insya Allah kalau emang cintanya karena Allah, itu long last sampai mati insya Allah. Dan kita juga buat beribadah beramal soleh, istri bakal mendukung saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cukup menarik. Pertama, pertanyaan tentang masalah bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua di tengah-tengah status kita menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah lah buat anak-anak kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sering pertanyaan seperti ini. Ustaz, mengutamakan orang tua atau mengutamakan istri? Pilih orang tua atau pilih istri? Segala hal dalam hidup ini kalau tidak harus dijadikan pilihan. Artinya kalau bisa digabungkan dua-duanya mendapatkan kebaikan kita, kenapa enggak? Kenapa harus memilih antara orang tua atau istri? Ini pertanyaan yang kadang-kadang menjebak. Sehingga kalau dipilih salah satu di antaranya ada yang tersakiti, betul enggak? Makanya sesuatu yang dikumpulkan dan itu bisa dikumpulkan, harusnya dikumpulkan. Kita bisa berbakti sama istri, sama orang tua, kita bisa juga membahagiakan seorang anak dan istri kita, dan itu insya Allah bisa. Salah satu di antaranya, anak pernah mendapatkan nasihat dari seorang pakar masalah keluarga. Salah satu di antaranya nasihatnya, jangan kalau memang memposisikan tinggal bersama orang tua menjadikan dia tersakiti, lebih baik jangan tinggal sama orang tua, tetapi tetap dipantau orang tua. Contoh, antum misalkan ngontrak di sini, ya kontrakanlah orang tua di samping. Jangan, karena memang orang tua tuh jujur, anak pengalaman pribadi itu punya privasi masing. Kadang-kadang anak kita lagi nakal-nakalnya, sering bising dan terjadi ngeganggu gitu. Kalau antum ada kelebihan rezeki, ahsan sang orang tua ditaruh di tempat yang tidak jauh, kemudian kita bisa memantaunya. Dan ingat, orang tua itu teman-teman sekalian, prosesnya dia akan kembali seperti anak kecil lagi. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah akan dikurangi penciptaannya. Mesti perlakunya kayak anak kecil. Anak kita dibeliin es krim aja cemburu, jajan pengen. Kadang-kadang malah ketika kita mengatakan kayaknya ini kertas apa ini, ya. Kadang-kadang temen kita beri, anak pernah dapat kasus gini, anak pernah ngebelikan gamis istri. Saya pikir ibu apa sih gamis-gamis kayak gitu masih seneng gitu, ternyata cemburu, pengen. Nah dari situlah kita akan paham bahwa jangan memberi ketika kita diminta oleh ibu. Pahamkan apa yang disenangi oleh ibu kita, oleh orang tua kita, ya sudah prioritaskan. Ya salah satu diantaranya juga jangan menjadi sebuah pilihan istri atau orang tua. Dua-duanya bisa dibahagiakan kok. Tergantung membagi kita secara proporsional. Mana yang lebih membutuhkan, di situ kita hadir. Mana yang diprioritaskan, di situ kita ada. Jangan timpang, dan adil semacam ini memang enggak mudah, luar biasa. Perlu kesabaran, seperti sabarnya orang tua kita mendidik kita dari kecil tadi. Sering ngambek, marah dan lain sebagainya. Sering banget orang tua. Kasih ini salah, kasih itu salah. Ya sama kayak kita dulu kecil. Kasih ini enggak mau pengennya tuh, kasih ini juga enggak mau, ngeselin kan? Tapi enggak mungkin cerewet wong tua kan, jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ngomong saja nggak boleh, apalagi tadi mendebatnya. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana mendidik istri kita supaya mencintai dan menjalin hubungan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini suara apa sih? Karena Allah Subhanahu wa taala. Pahamkan? Teteh, Kakang, kita itu mencintai di dunia ini sesuatu yang tidak kita akan miliki selama-lamanya. Apa yang kita cintai suatu saat nanti akan pergi. Nggak akan ada abadi.
Karena dunia itu tidak pernah mengajarkan kita keabadian. Dunia selalu mengajarkan kita bahwa suatu saat nanti dia akan ditinggalkan. Maka kalau hari ini seorang istri mencintai berlebihan kepada suami, pasti akan menyakitkan. Pasti akan menyakitkan. Sebagaimana seorang suami mencintai istri yang berlebihan, maka dia pasti akan mendapatkan rasa sakit. Maka cintailah manusia itu karena Allah dan sesuai porsi yang Allah sudah tetapkan. Sebagaimana resep dokter ketika dilakukan dan diamalkan, kita akan mendapatkan kebaikan kan? Tapi kalau sudah porsinya berlebih, resepnya sudah tidak sesuai dengan Allah tetapi sesuai dengan nafsu kita, maka kita akan mendapatkan rasa sakit mencintai dan dicintai. Pahamkan, Umi, Neng, suatu saat nanti saya akan pergi. Kamu hanya boleh mencintai saya ketika mencintai saya mendapatkan ridho Allah. Kalau saya sudah bermaksiat kepada Allah, saya sudah khianati pernikahan ini, saya sudah misalkan keluar daripada agama, kamu wajib membenci saya. Sebagaimana saya pun tidak selama-lamanya mencintai kamu buta, sehingga ketika kamu bermaksiat saya membenarkan, kamu salah mengiyakan. Suatu saat cinta kita akan dipisahkan dengan dua hal, satu kemaksiatan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpulnya karena Allah. Andai kata kita berpisah, kita harus berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seorang istri itu menggebu seolah-olah suami itu 100% dia miliki. Ketika ada panggilan dakwah, ketika ada panggilan ini, ketika dia ngerasa terbagi. Padahal kita tahu suami kita itu kalau memang dia saleh, dia sudah mewakafkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya seorang laki-laki berada di luar rumah, ketika dia di dalam rumah terus stres ujung-ujungnya. Stres. Biarkanlah dia keluar, yang penting catatannya masih dalam koridor syariat, masih belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika adanya perpisahan itu biar kita tahu pertemuan itu begitu indah dan menghargai sebuah pertemuan. Jadi kalau kita biasa berpisah, dakwah dan lain sebagainya, ketika quality time itu bener-bener kerasa. Beda-beda sama tiap hari ketemu aja. Ih, bosan kita kerabi gini aja deh. Konon bahaya sih begini. Tapi kalau antum dakwah, antum kerja dan lain sebagainya, itu nanti insya Allah ketika ketemu tuh rindunya luar biasa. Dan di saat itulah kita akan mengatakan, jadikan setiap pertemuan kita itu begitu berharga, agar ketika kita nanti mendapatkan perpisahan, setidaknya kita tidak menyesal bahwa kita pernah membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab.